Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu peduli untuk anak bangsa bersama dengan Mbak Dora Miranda nih sebagai pelopor pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mbak Dora, boleh dong diceritain suka dukanya selama membuka sekolah anak berkebutuhan khusus ya Mbak ya, hingga sekarang apa aja sih Mbak yang dirasain? Untuk awal-awal memang agak kesusahan karena kan berawal kita udah ke media, kita udah iklan segala macem, tapi ya kok misalnya waktu itu jumlah murid cuma 4 ya karena orang tua tadi tidak maksudnya ya tidak tahu. aware ya dan mereka masih malu untuk menyekolahkan atau mengeluarkan anaknya dari kamar dikurung gitu kan. Nah sukanya itu tadi, kalau sukanya ya saya bisa bertemu dengan orang-orang baru. Kami ya para guru misalnya lagi sedih, lagi stres lihat anak-anak, kalau itu mereka tuh lucu-lucu loh Mbak Nes loh. Ya seperti anak-anak biasa. Mereka nggak aneh, mereka nggak menyeramkan, mereka nggak membahayakan mungkin yang tadi kita bilang ya, mungkin yang dia tantrum, teriak-teriak, ada yang melempar barang, ada yang mukul. Ini nih saya bekas gigitan anak-anak aja belum hilang nih berapa tahun. Jadi memang kita sebagai autism terapis autisme, jadi kita tuh benar-benar di situ kita dari hati ya, nggak bisa kita yang namanya tuh kita pula ngikut marah, kita pula yang sedih. Ya itu tadi intinya, jangan sampai kita baperan gitu kan. Ke orang tua juga kita juga harus menceritakan anak-anak itu harus hati-hati loh Mbak Agnes. Iya. Karena orang tua berkebutuhan itu mereka kan hatinya lebih sensitif. Benar-benar. Walaupun tapi itu tadi mereka enaknya orang tua itu stok sabarnya banyak banget. Gitu. Ada nggak sih Mbak dari siswa-siswi yang sekolah di tempat Mbak itu mereka tuh dari memang anak-anaknya tuh dikurung dulu mungkin sudah lama barulah mereka sadar untuk disekolahkan, akhirnya mungkin dari gejalanya semakin bertambah begitu. Baik, kalau dulu iya, kalau sekarang nggak lagi sih. Sekarang tuh alhamdulillah untuk di kota itu tadi Mbak Agnes, mereka kayaknya memang sudah kepeduliannya terhadap anak sendiri kan. Sekarang udah akun-akun sosial media tentang ilmu parenting, kajian parenting gitu. Nah mereka memang lebih aware sekarang. Tapi masalahnya setelah saya buka di Bengkulu Utara, saya buka di Rejang Lebong, masih banyak orang tua yang belum tahu, masyarakat yang belum tahu bahwa anak-anak kita itu harus diterapi, anak kita itu harus dibantu, jangan dikucilkan, jangan dihina, jangan diremehkan. Benar-benar. Berarti emang sekarang untuk kesadaran masyarakat sendiri ya akan memberikan kesempatan yang sama dan juga berbaur kepada anak-anak yang memang memiliki keterbelakangan mental ini. Sudah aware belum sih Mbak untuk masyarakat sendiri ya di lingkungan mereka gitu? Ya, kalau saya lihat untuk Bengkulu dari tahun 2018 sampai sekarang itu lumayan naik ya, yang tentang pedulian itu tadi. Karena kan kita kayak di dinas pendidikan itu sudah ada namanya menerima sekolah-sekolah inklusi. Jadi dalam satu kelas itu ada anak-anak berkebutuhan khusus, entah itu autisme, entah itu ADHD, entah itu ADD. Jadi dan kebetulan saya juga beberapa sekolah itu saya sebagai konsultannya ya Mbak Nesia. Jadi mulai dari gurunya dulu nih. Nah kalau misalnya gurunya sendiri yang menutup atau membatasi diri, ini anak normal, ini anak autis, ini anak tuna. Nah ya gimana orang tua yang sekolah di sana tahu. Intinya tuh tadi sumber daya manusia, SDM di Bengkulu ini, saya berharap kepada pemerintah khususnya dinas pendidikan. Nah jangan sampai untuk SDM sendiri atau gurunya sendiri itu belum tahu apakah itu gejala, ciri-ciri, apakah anak ini sebagai anak berkebutuhan khusus, apakah anak ini memang dicap anak kan juga berkebutuhan khusus namanya Mbak Agnes. Ya kan, anak yang suka bully itu juga berkebutuhan khusus namanya. Dia bukan cuma yang seperti itu bukan hanya tuna, bukan hanya anak spektrum autisme, tapi anak-anak yang misalnya mungkin yang adrenalin terlalu tinggi
gurunya aja ditonjol. Bisa, iya, 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 iya. Itu namanya berkebutuhan khusus juga. Nah, mungkin di setiap sekolah saya berharap ada yang namanya seorang guru atau seorang profesional yang bisa menangani masalah-masalah seperti ini. Bengkulu loh. Iya, benar-benar. Dan kabupaten juga ya, seperti yang Mbak Dora lakukan nih ya, sudah mulai ada nih ya di beberapa kabupaten. Mungkin nanti bisa dibuka cabangnya, Mbak. Ya, amin. Di kabupaten lainnya. Amin. Berarti sebenarnya sangat penting ya bagi orang tua yang memang memiliki anak berkebutuhan khusus ini untuk disekolahkan, karena kebanyakan juga nih, apalagi di daerah-daerah ya, ketika memang orang tuanya tahu anak mereka berkebutuhan khusus, kadang-kadang dikurung ya, tidak disekolahkan, akhirnya kan pendidikannya kurang ya. Iya. Jangan lagi deh, itu tadi sekarang udah banyak, selain NBC kan juga banyak tuh ya, SLB ada, tempat-tempat terapi juga udah banyak gitu kan ya. Jadi anaknya itu harus disamakan lah, jangan dilabel anak saya berkebutuhan khusus, nggak usah, anaknya anak gitu. Baik, nah nih Mbak, bagaimana sih Mbak sebaiknya kita sebagai masyarakat ya berperilaku nih jika keluarga mereka atau mungkin keluarga kita yang ada anak berkebutuhan khusus ya? Ya, namanya keluarga, mulai dari keluarga dulu deh, keluarga inti. Ya insya Allah kan kalau keluarga inti mereka memahami ya bahwa anak saya atau adik saya, kakak saya adalah seorang individu yang butuh dukungan. Terus nanti beralih ke tetangga, ya kan, sudah tetangga, terus lingkungan masyarakat luas. Kita aja misalnya ke mall mau ngajak anak yang berkebutuhan khusus jalan, entah pakai roda kursi roda ya, entah mereka pakai tongkat atau apa. Nah, saya berharap jangan menganggap mereka itu aneh, jangan menganggap mereka itu berbahaya. Mereka adalah sama dengan kita, mereka juga manusia, mereka juga seorang anak atau individu yang butuh dukungan, yang haknya sama. Nah, jadi kita berkewajiban untuk menerima mereka dengan baik agar mereka juga tidak putus asa. Kalau yang udah ngerti, yang remaja putus asa, kita nggak tahu, entah itu banyak kok kejadian yang bunuh diri atau apa karena mereka merasa tidak diterima dengan baik di masyarakat. Baik, mungkin dari Mbak Dora boleh nih Mbak kasih tips-tipsnya nih. Gimana sih sebenarnya cara meredamkan emosi bagi anak-anak yang memiliki keterbelakangan khusus ya? Baik, ada nggak sih tips-tipsnya? Ya, jadi memang kalau di NBC itu kita ada namanya panduan diet dan panduan makanan ya. Jadi saya dari awal untuk orang-orang tua untuk mendietkan anaknya, bukan diet kayak kita ngurangi makanan biar kurus, kalori biasanya. Enggak ya. Jadi karbo memang harus dikurangi. Beras aja itu harus beras yang alami ya, nggak boleh beras yang kayak di luar-luaran itu. Beras, dari berasnya. Dan diet itu CF, GF, SF, kasein free, sugar free, gluten free. Kasein itu susu dan turunan, gluten itu tepung-tepungan, yang boleh tepung beras, tepung sagu, boleh sama sugar. Sugar itu ya bisa coklat, bisa apa sih yang pokoknya manis-manis gitu. Nah, kalau itu dimasukin masuk ke anak-anak yang seperti autisme, tambah jadi. Iya. Mereka bisa nggak fokus, mereka tambah nggak dengar, mereka tambah loncat-loncat, tambah teriak-teriak. Nah itu. Nah kadang-kadang nih kita kan nggak bisa mengontrol keinginan anak ya. Mereka lihat ada coklat pengen nih, kalau nggak dikasih malah ngamuk misalnya kan, atau hiperaktif itu kan. Jadi susah juga bagi orang tua sebenarnya ya Mbak ya. Enggak sih, kalau saya dulu mendietkan anakku itu benar-benar saya ketat. Jadi gini, kita kasih pengertian ke dia, kalau adek makan coklat, dia sendiri yang bilang perutnya sakit, pusing gitu kan, putar-putar. Jadi ketika walaupun diginiin ya nggak bakal. Tapi kalau yang anaknya dietnya setengah-setengah atau ngaku ke saya dia diet, pura-pura diet, itu saya ketahuan. Ketika saya taruh martabak, ketika saya taruh coklat di sini, pasti dia curi. Nah jadi itu tadi dimulai dari orang tuanya deh, orang tuanya. Kalau memang anaknya mau berhasil, salah satu terapi gratis yaitu terapi diet yang tadi saya bilang. Bisa kok. Bisa ya, asalkan dari orang tuanya. Iya, bisa kok, bisa. Baik, Mbak Dora, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih ya dengan tema kita yaitu peduli untuk anak bangsa. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.